Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu dan Saudara-saudari dalam Renungan Resort GKI Puruk Cahu pada hari ini Kamis 13 April 2023 bersama saya Pendeta Jumantri, dan hari ini menjadi dasar perenungan kita adalah Kolose pasalnya yang keempat ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkannya, Bapak Ibu, saya ajak kita untuk bersama satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan kami dalam Yesus Kristus, betapa luar biasanya Engkau senantiasa selalu memberkati dan menyertai kami. Saat ini Tuhan, sebelum kami mengawali segala sesuatu, kami akan bersama mendengarkan dan juga membaca firman-Mu seraya merenungkannya. Biarlah Tuhan, kiranya hikmat daripada Engkau boleh ada atas kami, sehingga baik kami yang menyampaikannya ataupun juga kami yang mendengarkannya, Tuhan memberkati, agar hikmat Tuhan boleh ada atas kami menjadi pelaku bukan hanya sekedar pendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan perenungan ini. Amin. Kolose pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan yang keenam di bawah judul hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Demikian firman Tuhan. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjara. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Untuk firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kali ini nampaknya diperlihatkan bagaimana Rasul Paulus hendak melanjutkan penjelasannya mengenai kewajiban para tuan terhadap para hamba-hamba mereka, dengan menyandingkannya dengan ungkapan bahwa mereka juga mempunyai Tuhan di sorga. Tuhan di sorga dalam nas ini cenderung memiliki makna bahwa mereka memiliki Tuhan di sorga yang memiliki citra yang baik dan selalu memberi dan memperlakukan mereka juga dengan baik. Sehingga sebagaimana mereka diperlakukan oleh Tuhan mereka yang di sorga ini, seperti itu pula harusnya mereka memperlakukan hamba-hamba mereka, sebab mereka juga adalah hamba dari Tuhan mereka yang ada di sorga. Dan dalam hal ini bukan hanya berbicara tentang satu keadilan, tetapi juga menyangkut pemberian hak dan kewajiban kepada para hamba tersebut. Pada bagian kedua dalam pembacaan ini juga masih berkaitan dengan ayat yang ada sebelumnya, tentang bagaimana seharusnya mereka pun juga memiliki kehidupan yang tekun di dalam doa. Rasul Paulus juga meminta selain mereka berdoa bagi diri mereka pribadi, juga tidak lupa untuk berdoa kepada kami, kata Rasul Paulus. Dalam hal ini, tentu Paulus sudah menjelaskan bahwa ia sedang berada dalam penjara. Ia ditawan karena pelayanannya dan karena perlawanan dari orang-orang yang tidak menyukai pelayanan Rasul Paulus. Dapat pula hal ini dimengerti bahwa Paulus meminta jemaat ataupun orang-orang untuk berdoa kepadanya supaya ia tidak tawar hati di dalam pelayanannya atau teralihkan dari pelayanannya oleh karena penderitaannya itu. Dan dalam bagian yang ketiga dalam bacaan kita ini, yakni nasihat Rasul Paulus supaya jemaat lebih berhati-hati dalam segala tindak tanduk mereka kepada orang-orang luar. Hal ini juga dapat dimengerti supaya orang-orang tersebut tidak melukai mereka, atau bahkan menulari mereka dengan kebiasaan mereka yang buruk. Sebab dikatakan, sebab pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik.
juga supaya dengan penuh hikmat memberi contoh dengan perkataan dan perbuatan hidup yang mengurangi prasangka buruk kepada orang-orang yang percaya. Saudara yang diberkati Tuhan, sederhananya dari firman Tuhan ini bagi kita sekarang dapat dipahami yang pertama. Kita harus berlaku adil dan baik kepada semua orang, sebab kita mempunyai Tuhan Yesus yang maha adil dan baik bagi kita. Yang kedua, kebiasaan doa mesti dijadikan satu kewajiban sebagai lifestyle atau gaya hidup bagi kita masing-masing pribadi. Dan itu tidak harus ditunjukkan kepada orang-orang luar, tetapi bagaimana kita menghidupkan itu dalam kehidupan kita secara pribadi. Ketiga, jangan lupa untuk mendoakan orang lain, untuk keluarga, untuk orang-orang yang kita kasihi. Juga Bapak Ibu, cobalah kita berdoa untuk para hamba Tuhan. Sebagaimana para hamba Tuhan juga mendoakan Bapak Ibu, sama halnya Bapak Ibu juga mendoakan para hamba Tuhan. Intinya saling menguatkan di dalam doa. Yang keempat, masalah pergaulan. Kita diingatkan dan diperingatkan untuk selalu waspada dan berhikmat, agar jangan sampai kebiasaan yang baik dirusak oleh kebiasaan yang buruk. Patokannya apa? Patokannya tentu firman Tuhan. Yang kelima, kita ini sesungguhnya adalah surat Kristus yang terbuka, yang selalu dilihat, yang selalu juga dinilai oleh orang lain. Sehingga penting bagi kita agar hidup kita pun sebisa mungkin menjauhi kecemaran dan melalui hidup kita, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Seperti ada tertulis, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Kebaikan itu lahir dari dalam, bukan hanya sekedar luarnya saja. Karena iman kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang baik dalam segala hal dalam hidup kita, maka kita pun mesti belajar untuk bertekun, untuk setia dalam kebaikan tersebut. Ini tantangan bagi kita. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kami bersyukur atas setiap hal yang kami dengarkan tersebut. Dan biarlah Tuhan, melalui kuasa-Mu dan pengertian-Mu, kami dapat mengerti, memahami firman-Mu ini, sehingga firman-Mu ini menjadi firman yang hidup, yang kiranya membawa kesukacitaan dan sejahtera dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau ajarilah kami untuk melakukan firman-Mu itu dalam setiap hari-hari hidup kami. Tuhan, saat ini juga kami hendak berdoa baik bagi pribadi kami dan juga orang-orang yang kami kasihi, terutama Tuhan dalam setiap aktivitas, pekerjaan, tugas tanggung jawab dan juga pelayanan yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Kami berdoa agar kiranya Engkaulah yang akan selalu memberkati dan menyertai apapun yang akan kami kerjakan dan lakukan, dan biarlah semuanya itu dapat menjadi sebuah kesukacitaan karena Tuhan yang senantiasa selalu memberkati kami. Demikian kami berdoa untuk keluarga, untuk orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada, dekat ataupun yang jauh, dalam bagaimanapun keadaan mereka. Tuhanlah yang akan senantiasa selalu melawat, memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan hal-hal yang baik yang Tuhan boleh limpahkan bagi mereka. Demikian Tuhan, kami berdoa pada saat ini pula bagi kami yang saat ini sedang ada dalam pergumulan, saat ini ada dalam sakit penyakit. Kami berdoa, biarlah karena lawatan dan pertolongan Tuhan saja, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan penyertaan, dan Engkau yang melawat segala sesuatunya, sehingga hal yang buruk akan berubah menjadi hal yang baik. Dan ajarilah kami untuk dapat melakukan setiap hal yang Tuhan kehendaki dengan penuh kesukacitaan dan kerelaan hati. Pada saat ini juga tidak lupa secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di Jemaat GKI Hagai Kohong. Tuhan, kiranya Engkau memberkati baik jemaat, baik para pekerja-Mu, para pendeta, vikaris, penatua diakon yang ada di sana,
juga karena dengan kemurahan Tuhan, Engkau kiranya selalu melawat, memberkati, dan menyertai mereka dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan pribadi, agar mereka selalu ada dalam penyertaan Tuhan, dan dalam setiap tindak tanduk perbuatan mereka mencerminkan apa yang baik, dan Tuhan memberkati mereka, sehingga semakin banyak orang-orang yang semakin percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Biarlah kiranya Engkau selalu menyertai apa yang akan kami lakukan selanjutnya, karena pertolongan Tuhan. Kami percaya Engkau yang melindungi kami, Engkau membawa kami ke dalam satu kesukacitaan, dan kami percaya dalam rancangan Tuhan kami ada dalam ungkapan syukur ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon seraya mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat untuk kita semua, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.